Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, kita lanjutkan bahasan kitab Qomi Ut-Tughyan. Kali ini akan membahas tentang cabang iman yang ke-42, yaitu at-tawassutu bin nafaqah bainal israf wal iktar. Artinya, mengambil jalur tengah dalam menginfakkan harta, jangan terlalu berlebihan karena lebih mendekati dengan pemborosan. Jangan pula sifat kita itu disebut sifat kikir atau ngirit. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maglulatan ila unukik. Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu sampai ke lehermu. Ini adalah suatu ibarat. Apabila seseorang dibelenggu tangannya sampai ke leher, mungkin tangannya tidak akan bisa memberikan sesuatu kepada yang lain. Hal ini diibaratkan bagi seseorang yang mempunyai harta tapi sangat pelit, tidak mau memberikan dan tidak mau memberi bantuan kepada yang lain. Laksana orang yang dibelenggu tangannya sampai ke leher. Wala tabsutha kullal basti. Dan jangan pula dalam menginfakkan harta itu terlalu berlebihan. Artinya, sebagai contoh, apabila kita mempunyai uang 1 juta rupiah, diinfakkan semuanya, sampai-sampai keluarga tidak bisa makan, tidak ada perbekalan, karena uang untuk keluarga kita habiskan untuk berinfak. Maka hal itu pun dilarang. Jadi boros jangan, terlalu irit juga jangan. Apalagi seseorang sangat dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu memberi tapi tidak pernah ada niat untuk memberi. Hal ini masih dalam lanjutan surat Al-Isra ayat 29, patak uda malu mamahsuro. Apabila engkau berbuat demikian, ada tapi tidak mau memberi, maka akan dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan pula dicela oleh makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma khoba manis tahoro. Tidak akan merugi orang yang telah mencari kebaikan. Wala nadima manis tasaro. Dan tidak akan pernah menyesal bagi orang yang telah memusyawarahkan sesuatu urusannya. Wala iftakoro manik tasoda. Dan tidak akan menjadi fakir seseorang apabila menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan cara pertengahan. Pemborosan tidak, irit pun tidak. Alangkah lucunya, alangkah nistanya di hadapan Allah apabila kita mempunyai uang yang banyak, ada uang puluhan juta, tapi ketika kita melewati suatu jalan, kebetulan di jalan raya itu suka ada pungutan sumbangan untuk membangun masjid. Padahal di kantong kita itu uang banyak, tapi hanya mampu memberikan 2.000 rupiah. Alangkah hinanya kita di hadapan Allah. Karena harta yang akan menyelamatkan kita itulah harta yang dijalankan untuk menginfakkan, membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Nabi Isa alaihi salam, man rodda sa'ilan khoiban min babihi
lam ta'yiril malaikatu sab'ata ayamin. Barang siapa yang menolak orang yang meminta-minta, arti menolak di sini, kita ada uang atau ada makanan untuk kita berikan kepada orang yang minta-minta, kita tidak memberikannya. Lalu si orang yang meminta-minta ini pulang dari rumah kita dengan tangan hampa, maka para malaikat rahmat tidak akan turun menghampiri rumah kita selama 7 hari 7 malam. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Juga dalam kelanjutan hadis ini, waman mata fakiron radiyan minallahi ta'ala la yadkhulul jannata ahadun agna minhu. Apabila seseorang hidupnya miskin, hidupnya fakir, serba kekurangan, tapi walaupun miskin, walaupun fakir, tetap ada perhatian, ada cita-cita untuk memberi kepada yang lain. Jadi kemiskinannya, kefakirannya tidak dijadikan modal, tidak dijadikan alasan untuk tidak memberi kebahagiaan kepada yang lain. Walaupun miskin tapi hatinya besar, mau memberi. Alangkah hebatnya. Maka orang fakir, orang miskin demikian, saat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi orang terkaya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, keberkahan sedekah itu kadang-kadang di dunianya pun sudah dibalas oleh Allah. Sebagai contoh, di Bani Israel dulu terjadi musim kemarau berkepanjangan selama 2 tahun. Sudah bisa kita bayangkan, kalau musim kemarau selama 2 tahun, itu tidak mungkin para petani bisa menanam tanaman. Sehingga makanan sudah sulit. Harga-harga barang walaupun ada, tapi mahal. Karena apa? Persediaan barang, sayuran, dan yang lain tidak bisa ditanam. Sehingga tanah-tanah pertanian tidak menghasilkan hasil daripada pertanian karena tidak ada hujan. Diceritakan di Bani Israel itu ada seorang perempuan yang mempunyai anak masih kecil. Sulit-sulitnya di Bani Israel untuk mencari makanan, sampai-sampai si perempuan ini mempunyai 1 roti. Akhirnya roti itu 1 potong sudah dimakan. 1 potong lagi saat akan dimakan, tiba-tiba datang orang yang meminta-minta. Karena kelaparan juga. Akhirnya si perempuan ini, begitu sepotong roti hendak dimakannya, tidak jadi. Karena merasa kasihan kepada orang yang meminta-minta. Akhirnya diberikanlah oleh perempuan ini kepada orang yang meminta-minta. Tidak lama kemudian, orang yang meminta-minta itu memakan roti hasil pemberian dari perempuan yang beranak 1 ini. Lalu si perempuan ini hendak mencari kayu bakar ke tengah gunung. Beberapa langkah dari rumahnya, terdengar teriakan suara bayi yang menangis. Pas dilihat ke belakang, ternyata anaknya ini sudah digigit, sudah digusur oleh seekor serigala. Lalu tiba-tiba datang seorang kakek-kakek yang menghalau serigala yang telah menggigit anaknya. Maka langsung si ibu ini tidak jadi mencari kayu bakar ke gunung, membawa anaknya pulang karena sudah digigit oleh serigala. Setelah sampai ke rumahnya, lalu si kakek-kakek yang menolong anak tersebut dari gigitan serigala menghampiri si ibu itu. Kata si kakek-kakek itu, "Wahai ibu, seandainya engkau tadi tidak bersedekah dengan sepotong roti kepada orang yang meminta-minta, pasti anak ibu tidak akan terselamatkan. Pasti nasibnya akan dimakan oleh serigala. Karena ibu telah menjaga anak ibu
dengan bersodakoh, maka selamatlah anak ibu dari musibah dimakan oleh serigala. Sahabat Sena Rahmatul Ummah, untuk itu yakinilah bahwa segala apa yang telah kita infakkan di jalan Allah pasti akan berbuah manis, apakah di dunia, apakah di akhirat. Mudah-mudahan walaupun hidup kita kekurangan, tetaplah harus ada cita-cita, harus ada niat untuk memberi kepada yang lain agar orang lain merasa bahagia dengan kebahagiaan kita. Hudma sofa wada makadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.